Meskipun terlihat seperti ledakan itu mengenai, Leo berhasil menghindar dengan memanggil binatang lautnya. Meraih lengan temannya, mereka melesat pergi untuk mendapatkan jarak dari musuh, tetapi ia tidak punya niat untuk membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah. Saat ia hendak menarik mereka kembali, sebuah kapal muncul dari pusaran di sisi lain. Terpaksa membagi perhatiannya, ia memutuskan untuk membiarkan keduanya pergi untuk saat ini. Yakin bahwa mereka tidak akan pergi jauh. Mereka berhasil melarikan diri, tetapi tidak tahu kemana mereka akan pergi selanjutnya. Saat ini di dasar laut, pasangan itu tidak tahu bagaimana cara pergi, terutama dengan monster yang berhubungan dengan Infernal Lord masih di daerah itu. Sayangnya, mereka terlalu sibuk untuk melihat serangan yang masuk. Sebuah harpun tiba-tiba menusuk tepat di tubuh binatang laut, dan kekuatan itu membuat mereka menabrak bangunan terdekat. Di luar, penyerang mereka menunggu. Itu adalah makhluk seperti manusia duyung yang memperhatikan dengan permusuhan saat makhluk yang ia pukul melengking kesakitan. Menunjuk ke depan, ia memerintahkan beberapa monster lain untuk menyerang. Ia tidak menyadarinya dengan segera, tetapi manusia-manusia itu mendekat dari belakang. Mereka menyerang secepat yang mereka bisa, tetapi gagal menyebabkan kerusakan apapun karena pedang mereka bahkan tidak bisa menusuk lengannya. Dengan ayunan belaka, keduanya terlempar dan saling bertabrakan. Terlalu sibuk mendorong satu sama lain. Mereka bereaksi terlambat terhadap salah satu monster belut yang berenang ke arah mereka. Leo berhasil mengangkat senjatanya untuk bertahan, dan mereka berjuang untuk mendapatkan kekuatan atas yang lain. Tepat saat itu, sebuah pedang menusuk kepalanya, dan Alan melanjutkan dengan kombinasi pukulan dan tusukan. Ini mengkonfirmasi bahwa pedangnya tidak lebih lemah dari biasanya, tetapi hanya tidak cukup kuat untuk memotong sebelumnya. Ingin mencoba lagi, ia berenang ke arah musuh dan meminta bantuan ke ia. Untungnya, permintaannya dikabulkan, tetapi hanya kali ini mengingat situasinya. Kedua musuh itu berbenturan dan seperti sebelumnya, pedang manusia gagal menembus kulit makhluk laut itu. Ia dicengkeram di lehernya, memancing teriakan khawatir dari rekannya. Itu mencengkeram lebih keras, tetapi menyadari itu berjuang. Kaya tersenyum dan mengatakan permintaannya telah dipenuhi dan poin atributnya telah dialokasikan. Diberitahu untuk menikmati kekuatannya yang meningkat, Alan menyeringai lebar dan mengayunkan liar dengan semua kekuatannya. Lengan musuh terpotong-potong oleh pedang yang sama yang bahkan tidak bisa melukainya sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Alan melanjutkan dan mengayunkan sekali lagi. Ini memotong lagi, kali ini memutus lengan musuh yang tersisa. Dibiarkan tanpa anggota badan, ia menjerit kesakitan dan Leo menatap dengan horor terkejut pada tampilan kekuatan. Sekarang giliran pemuda itu untuk mencengkeram lehernya. Ia memberitahunya untuk tetap terjaga karena masih ada sesuatu yang perlu mereka lakukan. Ditahan selama 5 detik, kegilaan mengalir ke tubuhnya, yang kemudian jatuh dengan suara keras saat jatuh ke lantai. Dengan ini, kegilaan Allen berkurang drastis, membuatnya segar dan ringan. Bahkan temannya mengakui bahwa mentransfer polusi ke musuh yang sekarat itu cerdas. Secara mengejutkan, itu mulai memanggil Kaya, mempertanyakan apakah matanya menipunya. Ini hanya alami karena Ka adalah pemangsa yang cukup terkenal. Mendengarnya melengking juga, Leo bertanya-tanya apa yang dikatakannya, tetapi diberitahu untuk tidak khawatir tentang itu. Putri Duyung tidak bisa melihatnya sebelumnya, tetapi sekarang itu adalah makhluk kedua yang bisa. Tampaknya mentransfer kegilaannya mendorongnya ke jurang kewarasannya, dan mungkin hanya yang benar-benar gila yang bisa melihatnya. Ini setidaknya mengkonfirmasi bahwa manusia duyung itu secara resmi gila. Itu adalah hal yang baik. Lagi pula, itu hanya berarti ia akan berbicara tanpa perlu banyak bujukan. Terinfeksi dengan halusinasi. Matanya melebar karena terkejut. Alih-alih melihat Alan, ia melihat Arnos mengarahkan trisulanya padanya. Ia ditanya bagaimana mereka bisa melarikan diri dari area itu. Namun, ia beralasan bahwa pangeran pasti sangat sadar bahwa mereka tidak bisa karena mereka semua adalah tahanan di sana. Satu-satunya yang bisa meninggalkan area itu adalah dia, penguasa Atlantis. Leo tidak mengerti dan bertanya apa yang dikatakannya dan diberitahu bahwa makhluk itu sedang berbicara tentang orang lain. Alan menekan, menuntut untuk tahu siapa yang bisa pergi dan siapa yang ia lihat dalam halusinasinya. Akhirnya, ia menyebut nama pangeran dan mendengarnya sudah cukup untuk membuat Kaya waspada. Reaksi itu cukup untuk menarik perhatian pasangannya. Raja Gila dulu berbicara tentang dia dan mengakui anak laki-laki itu sebagai juara gerbang gila, setidaknya sebelum ia mengambil alih sebagai yang baru. Meninggalkan kerajaannya, Arnos berjalan di darat dan disambut oleh rakyatnya. Untuk beberapa alasan, ia memegang kartu Joker yang sangat mirip dengan yang muncul saat Alan diberikan kekuatannya. Ka tidak tahu apa yang terjadi pada sang juara. Karena Raja Gila tiba-tiba berhenti menyebutkannya, mendapatkan semua informasi yang ia inginkan, manusia itu mengakhiri hidup manusia duyung itu lagi, mengejutkan Leo dengan betapa kejamnya ia. Setelah mengkonfirmasi bahwa pangeran adalah satu-satunya yang bisa pergi, Alan memutuskan untuk mengunjunginya selanjutnya. Di bagian lain Atlantis, kapal Silver King telah menabrak salah satu bangunan. Berjalan melalui dek, jalur mayat ditinggalkan di belakang prajurit bertopeng itu. Yuri berbalik setelah mendengar sesuatu dan melihat sekelompok petualang melompat untuk penyergapan. Sayangnya, tubuh mereka terpotong-potong, tidak berdaya didomainnya. Sejak awal, datang,
ada kesalahan. Para kepala guild mengawasi dan bersembunyi dengan aman. Dari monster yang mereka lihat sejak mereka sampai di sana, ia sejauh ini adalah makhluk paling berbahaya di sana. Huan berpendapat bahwa inilah mengapa ia menyarankan meninggalkan kapal, memancing komentar yang bertentangan dari Thalia. Namun, pertengkaran keras mereka pada dasarnya mengungkapkan posisi mereka dan mereka terlambat menoleh untuk melihat musuh di samping mereka. Ledakan yang ia lakukan dihindari dan malah menghancurkan seluruh permukaan kapal laut. Membuktikan keahliannya sebagai kapten, Falcon berhasil berada di belakangnya selama pembukaan itu dan memanggil pedang api yang menyala. Ia membungkuk ke belakang dengan sempurna untuk menghindari serangan itu. Dan ia mengolok-oloknya karena berani percaya bahwa sihir api akan efektif di dasar laut, menekuk lututnya tepat di perutnya dan menghilangkan napasnya. Ia mengatakan, petualang jauh lebih bodoh dari yang ia duga. Falcon mengingat saat-saat sebelum turun. Mereka datang untuk menaklukkan Atlantis, tetapi itu seharusnya hanya permulaan, dan mereka berencana untuk menjadi guild terbesar di Kekaisaran. Ia memimpin kelompok itu dengan satu tujuan, dan semua orang menaruh keyakinan pada dirinya dan cita-citanya. Namun, misi ini telah menyebabkan ia gagal berulang kali, menyebabkan kematian para pengikutnya. Alangkah baiknya jika mereka bisa kembali dan menyelamatkan diri. Ia tidak punya pilihan dan akhirnya mengakui bahwa ia tertekan karena seseorang. Mungkin ia tidak bisa lagi kembali atau menyelamatkan orang-orang yang telah mereka hilang. Tetapi ia masih dapat menggunakan setiap ons kekuatan yang tersisa untuk melindungi orang-orang yang masih di sisinya. Energi mulai berkumpul di sekitar tubuhnya, tetapi dengan cepat padam saat lutut menghantam kepalanya. Falcon menabrak pagar kapal, dan rekan-rekannya tidak bisa tidak khawatir untuk kapten tercinta mereka. Yuri menyuruhnya untuk mati saja, membenci serangga yang meronta-ronta. Ia mengalihkan perhatiannya ke orang kedua dan ketiga dalam komando. Karena ia memiliki pertanyaan untuk mereka akan ikut dengannya apakah mereka suka atau tidak. Tepat saat itu, tubuh Falcon meletus dalam asap tebal. Ia muncul, mencatat bahwa ia sudah memiliki cukup banyak teman yang mati di hati nuraninya. Diliputi api yang mengamuk, ia dengan sopan memberitahu Yuri untuk meninggalkan mereka sendirian. Ia tidak terpengaruh sedikitpun, tetapi karena ia bertanya dengan sangat sopan, ia berdiri teguh dan berjanji akan bersikap lembut padanya. Sebuah ledakan besar datang dari kapal. Meskipun bertahan tepat waktu, Yuri mendecakkan lidahnya karena terkejut dan frustrasi. Namun, Falcon belum selesai dan melanjutkan serangan apinya meskipun berada di dasar laut. Pertempuran mereka mencapai bangunan lain di mana makhluk laut lainnya berenang ke tempat yang aman. Ia membalik dan mendapatkan kembali keseimbangannya, tetapi tidak punya banyak waktu untuk menenangkan diri karena manusia itu sudah ada di sana. Itu adalah pengalaman yang cukup mengejutkan karena tidak ada petualang yang pernah menyerang ke arahnya seperti itu. Api Falcon yang menyala menerangi lautan gelap, meledakkan dinding dan langit-langit kota yang tenggelam terbuka. Kekuatannya sangat besar, dan itu adalah pemandangan yang menakjubkan untuk melihatnya mengerahkan segalanya. Bahkan, Thalia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia melihatnya seperti itu. Ia terus berjalan menuju prajurit laut, menguapkan air di sekitarnya karena panas. Sambil mendengus, ia meminta lebih banyak tantangan. Di sisi lain, Yuri berdiri dari puing-puing, terhuyung-huyung dari ledakan itu. Api sihirnya membakar dalam di lautan dan telah menyebabkan banyak orangnya yang tidak bersalah jatuh. Membawanya untuk diinterogasi bukan lagi tujuannya. Dipenuhi dengan kemarahan yang dingin dan mencekam, ia sekarang lebih suka memiliki dia sebagai mayat. Ledakan sebelumnya juga terlihat dari sisi Alan, dan Kaya mengkonfirmasi bahwa para pelaut yang memberontak pasti telah mengikutinya ke sana. Dengan itu, ia hanya bisa berharap bahwa Huan dan Falcon menangani situasinya. Ia mengeluarkan pedangnya dari manusia duyung lain, hanya satu di antara beberapa yang ia bunuh. Air dan api masih terkunci dalam bentrokan yang intens. Falcon bertanya apakah ia adalah bos penjara bawah tanah Atlantis, tetapi ia merengut pada gagasan itu dan mengatakan ia beruntung karena ia bukan. Lagi pula, mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan pangeran. Menutup celah dalam sekejap, Yuri membuktikan superioritasnya dalam bermanuver di bawah air, terutama terhadap penduduk darat belaka. Ditembak dengan ledakan terkonsentrasi, Kapten menerima pukulan langsung dan terlempar ke dasar laut. Sekali lagi, rekan-rekannya khawatir, tetapi musuhnya menyuruhnya untuk bangkit, sadar bahwa serangan itu tidak cukup untuk menjatuhkannya. Ia menggeram dalam frustrasi, mengangkat dirinya dari puing-puing. Sekarang si mata satu sudah pergi, dan sekarang manusia itu akhirnya mencapai Atlantis. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membuktikan diri mereka kepada orang-orang yang mereka kagumi. Secara kebetulan, hal pertama yang bisa mereka lakukan untuk melakukan itu adalah melepaskan semua kekuatan mereka dan membantai musuh di depan mereka. Kombinasi api dan air meledak dari bentrokan itu, dan para penonton harus melindungi diri mereka dari gelombang kekuatan. Mata mereka membesar karena terkejut dari apa yang mereka lihat selanjutnya. Arnos ada di sana, mencengkeram manusia lemah yang berani menyerbu kerajaannya. Tatapan Falcon tidak kehilangan kemauannya, tetapi itu tidak lain adalah menyedihkan bagi penguasa laut yang maha kuasa. Di dasar laut, Yuri memanggil pangerannya dengan terkejut, tetapi seberkas kecil energi menembus dadanya. Prajurit yang melakukan yang terbaik diberitahu untuk diam. Lagi pula,
Pelayan yang tidak bisa melakukan pekerjaan mereka dengan benar tidak berguna dan tidak memiliki tempat di kerajaan laut. Arnos memberitahu seorang bawahan untuk membawa Falcon ke ruang singgasana bersama dua manusia lainnya. Talia menuntut agar mereka melepaskan kaptennya dan mengancam akan melawan. Untungnya, Juan secara rasional mengingatkannya bahwa mereka sepenuhnya kalah. Saat ini, mereka menghadapi bos penjara bawah tanah tanpa pemimpin mereka. Arnos mendengar ini dan menganggap istilah petualang itu menggelikan. Dengan senyum sinis, ia mengambil kebebasan untuk memberitahu mereka bahwa ia jauh lebih dari apa yang mereka pikirkan. Pangeran muncul di hadapan mereka dalam sekejap mata. Menggunakan tekanan laut, ia memerintahkan mereka untuk berlutut. Keduanya dipaksa untuk berbaring telentang di lantai, tidak bisa bergerak saat musuh tiba-tiba meningkatkan tekanan air. Diberitahu untuk membawa mereka juga, seorang penghuni laut bertanya apa yang harus dilakukan dengan Yuri. Namun, ia diberitahu untuk meninggalkan wanita yang sekarat itu di belakang. Dia dan si mata satu adalah buang-buang bakat, jadi ia akan memiliki lebih banyak keturunan untuk menggantikan mereka. Tepat saat itu, aura gelap menyentuh indranya. Terkejut sejenak, ia melirik ke ruang di dekatnya. Di dalam bangunan, kedua pemuda itu melanjutkan pembantaian mereka terhadap makhluk laut. Meskipun demikian, Arnos berbalik dan tidak mempedulikan para penyusup. Ia kembali ke singgasananya, yakin bahwa musuh akan datang kepadanya sendiri. Begitu saja, Yuri dibiarkan mati di dasar laut. Namun, sepasang sepatu bot yang familiar melangkah maju, dan sepasang tangan membuka botol cairan hijau. Ramuan penyembuhan dituangkan ke dalam mulut wanita itu. Leo memperhatikan saat Alan memberinya makan dan bersikeras bahwa ia bisa menjaganya jika ia memulai pertarungan. Seperti biasa, ia membuktikan dirinya lebih gila dari siapapun yang diharapkan. Pemuda itu hanya tersenyum dan mengkonfirmasinya. Tepat saat itu, Yuri tersentak saat ramuan itu melakukan keajaibannya. Ia masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi ketika sebuah pedang mengarah ke dagunya, mengancam akan membunuhnya lagi. Alan tersenyum dan melambai, mengejek prajurit laut itu. Ia telah menghabiskan waktu berjam-jam membantai rekan-rekannya, tetapi tidak ada yang memberikan informasi yang ia inginkan, yaitu lokasi manusia ikan yang mengkhianatinya. Memahami, ia mengkonfirmasi bahwa ia ingin tahu tentang Arnos dan bingung mengapa pemangsanya belum memberitahunya. Sementara ia terkejut bahwa ia bisa melihat Kaya juga, Leo masih dalam kegelapan. Tentu saja, ia bisa melihat makhluk itu. Lagi pula, ia adalah putri dari Pangeran Gila. Leo meminta sedikit penjelasan lebih lanjut, tetapi diberitahu bahwa itu terlalu rumit. Bagaimanapun, mereka percaya wanita itu harus dapat membantu mereka melarikan diri. Mereka diberitahu bahwa hanya Arnos yang memiliki kemampuan untuk pergi, tetapi ia tidak akan pernah rela membiarkan mereka keluar dari kota. Lagi pula, hanya pangeran yang bisa menggerakkan mesin yang bisa meneliti permukaan. Setelah beberapa saat, Yuri akhirnya menyadari bahwa Alan mungkin adalah pangeran yang berhasil. Alasan ia ada di sana sejak awal juga pasti karena Raja Gila mengirimnya. Pemuda itu menyangkalnya karena ia bergabung dengan petualang tanpa mengetahui hubungan apapun di antara mereka. Mereka kemudian bertanya mengapa Arnos melepaskan gelarnya sejak awal. Menoleh, ia ragu-ragu sebentar, tetapi mulai menyebutkan 3 iblis neraka lainnya. Hanya Raja Gila yang dikunci dan disegel. Dan alasan untuk itu adalah karena ia dikhianati oleh 2 lainnya. Dibuang ke ruang antara logika dan kegilaan. Ia terjebak di sana selama-lamanya. Akhirnya, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri dari nasibnya yang menyiksa adalah mendapatkan juara yang bisa mewakili kepentingannya di dunia nyata. Itu adalah seseorang yang bisa membebaskannya. Arnos tidak suka menjadi pion dalam permainan raja, jadi ia berhenti. Sekarang, penguasa gila itu memiliki anjing baru dalam dirinya. Akhirnya berbicara, Leo bertanya di mana ia ditempatkan dalam teka-teki itu. Ia tidak mengerti apapun tentang mereka dan berharap Alan akan menjelaskan nanti. Tapi siapa dia yang berani memanggil temannya anjing? Terutama ketika raja yang ia layani, ayahnya sendiri, membuangnya seperti sampah yang tidak diinginkan. Ia bahkan memanggilnya pelayannya, yang merupakan sesuatu yang tidak akan pernah dikatakan ayah yang baik kepada anaknya. Tatapan di matanya adalah sesuatu yang mudah dikenali oleh beberapa orang. Dari tatapannya saja, ia tahu Yuri membenci pangeran. Untungnya, mereka menawarinya tiket gratis untuk keluar dari sana. Tampaknya hanya Alan atau Arnos yang bisa mengembalikan mereka ke permukaan. Dengan kata lain, ia hanya punya 2 pilihan. Ia bisa tetap setia kepada ayahnya dan mati di tangan mereka atau meninggalkannya dan melarikan diri dari kota bersama mereka. Keterampilan persuasif Leo sejujurnya mengesankan. Dan sekarang keputusannya sepenuhnya terserah pada prajurit laut itu. Yuri mulai bergerak dan yang mengejutkan mereka mengangkat tangannya dan menyerah, mengatakan ia sudah muak dengan tempat itu. Tidak pernah dalam imajinasinya ia berpikir akan bertemu orang gila, cukup gila untuk berpikir bahwa mereka dapat menggulingkan pangeran gila. Penuh dengan kekuatan, ia berbagi bahwa membunuh ayahnya dan meninggalkan Atlantis lamanya adalah mimpi yang selalu ia dan saudara perempuannya bayangkan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Di ruang singgasananya, Arnos mempertanyakan mengapa tamunya butuh waktu lama untuk sampai di sana. Tergerak dan siap untuk pergi,
Ia menghendaki juara baru itu untuk datang ke sana dan mengajukan tantangan. Pada saat itu, trio itu sedang dalam perjalanan, menunggangi binatang sihir untuk menyerbu masuk. Suara ledakan besar datang ke pintu ruang singgasana. Kepala-kepala menoleh saat benturan datang lagi, bahkan lebih keras kali ini. Arnos mengawasi, menunggu penantangnya akhirnya datang kepadanya. Akhirnya, pintu-pintu terbuka dan ketiganya masuk. Alan menyapa pangeran yang ia dengar begitu banyak tentangnya, mengatakan ia senang akhirnya bertemu dengannya. Para petualang tetap berlutut sementara penguasa menyambut hewan peliharaan baru Raja Gila, yang ia anggap pasti telah dikirim ke sana untuk membalas dendam. Ia menyangkalnya dan mengatakan yang ia pedulikan hanyalah meninggalkan tempat itu. Jika manusia diizinkan kembali ke permukaan, maka tidak ada kerugian yang harus dilakukan. Arnos mencemooh dan mengingatkan mereka bahwa mereka memasuki pusaran itu sendiri. Mereka adalah penyerang dan sekarang mereka ingin dimaafkan setelah membunuh orang-orangnya yang tidak bersalah. Terlebih lagi, mereka bahkan bermaksud membawa putrinya yang pemberontak bersama mereka. Seolah-olah membunuh satu orang saja belum cukup. Masuk akal bagi seseorang yang bekerja untuk raja untuk membuat klaim yang tidak masuk akal. Sejak mereka melangkah ke wilayahnya, ia sudah memutuskan bahwa tidak ada yang akan meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Sekarang ia memerintahkan para penjaganya untuk membasmi mereka semua. Itu seperti yang mereka harapkan. Jadi aliansi itu berdiri teguh untuk memperjuangkan hidup mereka. Semua orang menggunakan semua kekuatan mereka dan Leo mengeluarkan gulungannya untuk memanggil naga laut besar. Alan dengan terampil menenun dan memotong kelompok musuh. Terlalu sibuk, ia hampir melewatkan peringatan dari Ka. Untungnya, seberkas energi menyapu makhluk laut itu dalam sekejap. Ia jatuh hanya beberapa inci dari anak laki-laki itu dan Yuri menyuruh si pemangsa untuk tenang karena ia melindunginya dari belakang. Saat mereka bertukar kata-kata ramah, Arnos memanggil putrinya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Setelah sekian lama, ia berani menentangnya. Bahkan setelah semua yang ia korbankan untuk mereka mungkin bahkan tidak tahu apa yang ia hilangkan kepada Raja Gila yang tersenyum jahat saat mengendalikan mereka semua. Pada suatu titik, ia tidak bisa melakukannya lagi dan lebih baik mati daripada terus menjadi pion. Suatu hari, ia ditanya apakah ia ingin bebas dari semua kegilaan. Penguasa neraka Tiamat bangkit dari laut dan menawarkan kebebasan dengan imbalan pelayanan. Ia harus meninggalkan Raja Gila di belakang dan malah menjadi juara laut. Terpesona dan linglung, ia melangkah maju, perlahan berjalan lebih dalam sampai ia benar-benar tenggelam oleh air. Pikirannya terdistorsi dari tahun-tahun pelayanannya dan sering bertanya-tanya apakah matanya mempermainkannya. Apakah laut benar-benar memanggilnya ataukah itu sesuatu yang lain? 10 tahun kemudian, sepasang kekasih bertengkar di sebuah kapal dengan seorang wanita tergesa-gesa karena Leo sudah menunggu mereka selama berjam-jam. Karena hasil tangkapan hari itu melimpah, anak itu harus memaafkan mereka. Tepat saat itu, seseorang memanggil dengan mendesak, menyuruh mereka menghentikan kapal. Melihat ke laut dengan kebingungan, mereka terkejut dengan pemandangan yang mereka sambut. Arnos diangkat oleh ombak saat ia mengatakan kepada mereka untuk tidak takut. Ia ada di sana untuk menyambut mereka sebagai Pangeran Atlantis. Hari itu, orang tua Leo meninggal di tangan Arnos. Ia menertawakan para pelaut yang selalu berpikir bahwa mereka akan bebas di laut. Sekarang, mereka harus mengerti bahwa di dunia ini, tidak ada yang namanya kebebasan, yang juga sesuatu yang harus ia terima. Anak malang itu menunggu di pantai, menangis saat ia bertanya-tanya mengapa orang tuanya terlambat. Sambil terisak, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka akan kembali ke rumah. Sementara itu, Arnos mengawasinya dari kejauhan, mengapung di laut. Ia memandangi anak laki-laki yang menyedihkan itu dengan jijik di matanya. Berbalik, ia bergerak untuk menyerang anak yang tak berdaya itu, tetapi terhenti saat sebuah suara menginterupsi tindakannya. Itu adalah Yuri yang mengatakan ia telah membunuh cukup banyak penduduk darat dalam satu hari. Memandanginya, ia mempertanyakan bagaimana ia meninggalkan Atlantis tanpa izinnya. Ia bahkan pergi tanpa mengenakan helm. Sang putri terus memarahinya, mengatakan manusia akan mengejar mereka jika ia tidak berhenti. Untuk melihat mengapa ia sering menghilang, ia menyelinap keluar dengan pakaian yang ia kenakan itu. Apa yang sangat ia benci dari permukaan sehingga ia pergi ke sana setiap hari hanya untuk membunuh? Dengan ini, ia berbalik dan menyuruhnya untuk ikut. Jika ia menyelinap keluar lagi, ia akan mencabut salah satu matanya seperti yang ia lakukan pada saudara perempuannya. Ia memandanginya dengan jijik dan bergabung dengan penurunan Arnos ke laut dalam. Saat itu, Leo terus mengawasi air, menunggu orang tuanya kembali. Karena usianya, orang selalu mempertanyakan keputusannya untuk menjadi seorang petualang, bertanya apakah keluarganya menyetujui. Mereka mengatakan ia terlalu muda dan sering bertanya apakah ia yakin. Namun, ia tidak pernah lebih yakin dan percaya bahwa laut memanggilnya. Memandangnya, Arnos yakin ia telah mengenali pemuda itu. Ia adalah anak nakal yang menangisi orang tuanya yang meninggal. Tatapan Leo berubah menjadi pembunuh saat ia menerima konfirmasi bahwa pangeran gila itu adalah alasan mengapa orang tuanya tidak pernah pulang malam itu. Tepat saat itu, layar sistem muncul di wajahnya. Ia memiliki misi baru yaitu membantu membunuh pangeran Atlantis. Mengingat reaksinya, Kaya bertanya apakah ia bermaksud berteman dengan penguasa laut.
Bahkan sebelum ia bisa menjelaskan sisinya, Leo sudah berlari ke depan. Dipenuhi amarah, ia melempar harpunnya dengan sekuat tenaga. Harpun itu melesat melalui air dan langsung menuju ke Arnos, yang dengan acuh tak acuh menghindari senjata itu. Namun, ia tidak bisa mempertahankan ketidakpeduliannya saat anak laki-laki itu memanggil sesuatu yang ia simpan. Sebuah sarung tangan zamrud melingkari tangannya. Yuri terkejut dengan apa yang ia lihat, tetapi sang pangeran memiliki reaksi yang jauh lebih kuat, dan ia mempertanyakan dari mana ia mendapatkannya. Menggenggam erat alat-alatnya, tidak ada yang penting selain tujuannya. Memikirkan keluarga yang ia hilangkan, ia bersumpah untuk membalas dendam pada mereka dan membunuh sang pangeran di sana. Perlahan-lahan dikonsumsi oleh kegilaan, ia menyerbu dengan senyum di wajahnya. Dengan satu pukulan, ia meluncurkan semburan air yang kuat ke Arnos, yang meledak tepat di seluruh Atlantis. Leo menghela napas kelelahan, puas dengan pukulan yang ia berikan. Namun, Arnos tiba-tiba muncul di sisinya, tampak tidak terpengaruh. Yang lain mencoba memperingatkannya, tetapi musuh terlalu dekat untuk melakukan apapun. Dengan cengkraman yang kuat, sang pangeran mengakui kekuatannya, setidaknya untuk seorang penduduk permukaan. Sayangnya, ia tidak akan pernah cukup kuat untuk membalas dendam pada keluarganya yang meninggal jika targetnya adalah penguasa Atlantis itu sendiri. Leo mencoba melawan dan mengayunkan sarung tangan itu sekali lagi. Namun, Arnos menangkapnya dengan tangan kosong kali ini, alih-alih menghindar. Setelah membuktikan celah yang luar biasa, ia melempar tangan manusia itu ke samping dan meraih wajahnya dalam sekejap. Untuk makhluk yang lambat dan lemah seperti itu, mereka berani mengamuk di lautan pangeran. Itu menyedihkan. Penguasa itu mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menurunkannya dengan keras untuk menghancurkan kepala penyusup itu ke lantai. Mengganggu pertarungan mereka, meriam air melesat ke arah Arnos. Berbalik dengan tidak sengaja, ia memblokir serangan lemah itu dengan tatapan kasihan. Yuri seharusnya tahu lebih baik daripada mencoba menggunakan serangan air padanya, terutama karena ia mengajarinya lebih baik dari itu. Sebelum ia bisa menyerang, Alan menempatkan dirinya di antara mereka, mengatakan ia menyukai kuliahnya. Ia disuruh menunggu gilirannya karena mereka saat ini sedang menyelesaikan urusan keluarga karena ia sedikit terlalu tidak sabar untuk hal-hal seperti itu. Arnos memutuskan untuk memberinya bantuan dan membuat kematiannya cepat. Manusia itu menyiapkan pedangnya dan berdiri tegak untuk akhirnya memulai pertempuran yang memudar. Trisula yang diarahkan tepat ke kepalanya. Tapi Alan mengejutkan sang pangeran dan menghindar hanya selai rambut dan bergerak untuk melawan segera. Menggeser pedangnya ke bawah tiang Trisula. Ia menusuk ke depan. Setelah pertukaran singkat antara menghindar dan menyerang, Arnos melihat ke bawah pada manusia itu dan menyuruhnya untuk berlutut. Begitu saja, semua orang merasakan beban dunia menekan mereka. Manusia telah merasakan ini sebelumnya, dan bahkan Yuri berjuang untuk menghentikan tubuhnya jatuh ke lantai. Alan melakukan yang terbaik untuk menopang dirinya sendiri, tetapi rasanya seperti sebuah bangunan runtuh di tubuhnya. Mengambil trisulanya, sang pangeran mendorongnya ke ranselnya, mendorongnya turun lebih jauh dan pada dasarnya memakukannya ke lantai. Juara baru Raja Gila itu menyedihkan dan hanya anak nakal yang bisa dibuang. Ia melanjutkan untuk memberikan hukuman Yuri. Saat itu, ia berjanji untuk mencabut matanya terlebih dahulu, tetapi karena ia akan mati di sana, ia akan mencabut keduanya untuk mendengar teriakannya untuk terakhir kalinya. Ruang singgasana berantakan, dan sang pangeran menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kaya menyuruh Alan untuk bangkit karena ia akan mati jika ia tidak menggunakan ramuan kesehatan. Yang lain berkumpul, mempertanyakan apakah ia akan menyerah begitu saja. Talia mencoba membalas, tetapi diperingatkan agar tidak melakukannya karena mereka tidak berada di ruang bawah tanah peringkat D seperti yang mereka duga. Mereka ditipu, tetapi dari satu pandangan, Huan tahu apa yang mereka semua lihat. Tanpa ragu, Alan adalah yang terkuat di antara mereka semua. Jadi, mereka menyuruh anak laki-laki itu untuk bangkit, tahu ia belum selesai, dan bahwa mereka tidak akan mati di sana. Tepat saat itu, sebuah suara bertanya mengapa ia menahan diri dan mengapa ia tidak menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya. Dengan ini, mata pemuda itu terbuka dan bersinar dengan kekuatan. Di depannya adalah Raja Gila, ditemani oleh makhluk tentakel di laut. Misi ke kota bawah air semuanya kembali kepadanya, termasuk pangeran lain dan Kraken. Ia disuruh untuk tidak memanggil makhluk itu Kraken. Itu Chulhu, pangeran gila dari laut. Ada alasan mengapa ia selamat selama pertemuan mereka dan mengapa ia berakhir di Atlantis. Semuanya terjadi sesuai dengan kehendaknya dan ia memimpin anak laki-laki itu ke kota untuk satu-satunya tujuan balas dendam. Kesimpulannya tepat dan akurat. Alan sekarang harus mengerti rasa lapar yang tak terpuaskan jauh di dalam dirinya. Lagi pula, itu adalah alasan ia datang ke singgasananya pada hari mereka bertemu. Ia berada di jalannya sendiri. Arnos mengkhianati raja sama seperti 4 penunggang kuda mengkhianati petualang. Ia diberi kesempatan kedua dalam hidup. Bukan agar ia bisa menghancurkan musuhnya, tetapi agar ia bisa menghancurkan raja-raja. Meskipun demikian, ia masih seorang pria yang berempati yang ingin hewan peliharaannya menang. Jika ia memuaskan rasa laparnya akan balas dendam, maka ia akan diizinkan untuk menikmati kemenangannya juga. Seperti penguasa dari semuanya,
Ia mengungkapkan sebuah kartu yang menunjukkan Silinus dan Falcon, menyiratkan bahwa mereka pasti terkait satu sama lain. Keputusan terakhir akan diserahkan kepadanya. Ia bisa melemparkan hidupnya ke kedalaman seperti sebelumnya atau hidup seperti yang ia inginkan dan harapkan. Alan menerima kartu yang dibagikan kepadanya dan memegang kendali atas nasibnya sendiri. Mendorong ke atas, ia melawan tekanan air dan trisula. Senjata itu masih menonjol dari dadanya, tetapi kekuatan yang mengalir di seluruh tubuhnya bahkan lebih kuat. Bahkan Arnos terkejut saat ia merasakan kehadiran jahat mendekat dari belakang. Yuri tidak bisa percaya bagaimana ia berdiri, tetapi Juan tersenyum gembira seolah mengharapkannya sejak awal. Sang pangeran berbalik, tidak mengerti bagaimana ia menahan tekanan dari kedalaman. Mencabut trisula, Alan mengatakan ia akhirnya menemukan alasan egois untuk membunuhnya. Tuan tua yang gila itu pasti menawarkan kesepakatan. Masih khawatir tentang kondisinya, K bertanya apakah ia memiliki semacam rencana. Meskipun ia punya, itu sedikit terlalu gila untuk ia katakan dengan lantang. Saat si pemangsa bereaksi dengan terkejut, Arnos muncul beberapa inci jauhnya. Mempertanyakan rencana apa yang mungkin ia miliki, sang pangeran mencakar lengan manusia itu, memutusnya sepenuhnya dan menggunakan tekanan dari kedalaman untuk memaksanya ke tanah sekali lagi, bergerak untuk mengakhiri hidupnya. Sekali dan untuk selamanya, ia mengumpulkan bola air yang terkonsentrasi di telapak tangannya. Itu meledak di wajah anak laki-laki itu, dan sekutunya berteriak dalam keputusasaan yang murni. Saat asap mulai menghilang, Arnos mengalihkan perhatiannya ke yang lain, siap untuk melanjutkan apa yang ia lakukan. Bar kesehatan berbunyi bip, dan Alan nyaris lolos dari kematian dengan beberapa poin hidup yang tersisa. Ketegangan dan energi terasa saat petualang muda itu berulang kali memadukan tubuhnya. Ia tersenyum, merasakan kekuatan melonjak dan menyelimuti seluruh keberadaannya. Arnos meragukan matanya. Alan tertawa terbahak-bahak semakin keras saat kegilaannya meningkat pesat hingga mencapai angka 70. Menolak untuk berhenti di sana, ia terus menyatukan dirinya dan segera menembus 90 poin dalam kegilaan. Tak lama kemudian, bar terisi hingga penuh, dan satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kekuatan gila itu adalah pedangnya. Arnos tidak bisa percaya bahwa anak nakal itu mengorbankan kewarasannya. Kekeh Alan segera berubah menjadi tawa terbahak-bahak. Mereka mencoba memeriksanya, tetapi jelas bahwa ia bukan lagi anak laki-laki yang mereka kenal. Sebuah suara yang familiar keluar, gembira bahwa ia benar-benar diizinkan masuk. Sang pangeran memelototi, tidak menyangka akan pernah berpapasan lagi. Berdiri di depan mereka tidak lain adalah Raja Gila. Gambarnya muncul di samping anak laki-laki itu dan berbagi bahwa ia sangat beruntung telah memilih anak laki-laki yang begitu putus asa sebagai juaranya. Sekarang ia bisa membalas dendam dan membantai hewan peliharaan tua yang mengkhianatinya. Arnos mengambil tombaknya. Tidak mau mundur dari tantangan. Percaya dialah yang menderita. Ia menyerbu tetapi dihindari dengan mudah. Sang pangeran mencoba yang terbaik. Menggertakkan giginya karena tidak ada pukulannya yang mengenai sasaran. Tepat saat itu, senjatanya ditangkap oleh pegangannya. Untuk mengingatkannya pada dekade ia meninggalkan raja yang terbengkalai, Howland mengepalkan tinjunya dan mendorongnya ke wajah juara itu. Dampaknya mengirimnya pergi, menabrak dinding dan terbang keluar batas kota. Di dasar laut yang lebih jauh, ia memanggil rakyatnya. Mereka diperintahkan untuk membunyikan alarm dan memobilisasi semua orang segera. Namun, mereka bahkan tidak dapat mendengarkan perintahnya karena Allen terbang untuk mematahkan leher mereka. Arnos juga dihentikan dari menggunakan tekanan dari kedalaman karena trik kecilnya menjadi sedikit terlalu mengganggu bagi semua orang. Ia dipukul lagi di perut kali ini dan ia mendapati dirinya terlempar ke dalam sebuah bangunan besar. Seorang sarjana berlari ke sisinya, ingin memeriksa kondisinya. Namun, lehernya dirobek tepat dari tubuhnya saat Allen bertanya apakah mengusir raja sepadan dengan menjadi kuda laut kecil Tiamat. Arnos berpendapat bahwa ia mengambil segalanya darinya dan harus disalahkan atas semua kegilaan dalam pikirannya. Bagi Tuhan, pikirannya terlalu lemah dan ia mengambil jalan keluar yang mudah. Pasti menyenangkan diberi seluruh kota untuk diperintah di bawah kekuatan laut. Sementara itu, ia terjebak, mengambang tanpa henti di ruang antara logika dan kegilaan. Butuh banyak perencanaan untuk sampai ke titik ini, termasuk Kaya meyakinkannya untuk mengambil misi. Salah satunya adalah Cachulu menangkap temannya dan melemparkannya tepat ke depan pintu Atlantis. Meskipun seorang anak laki-laki bodoh menyerahkan tubuhnya, itu tidak berarti apa-apa jika tubuhnya pecah terlalu cepat. Terlebih lagi, Arnos mengingatkannya bahwa mereka masih secara teknis berada di kerajaannya. Ini bukan tentang mendapatkan balas dendam kali ini, karena ia sebenarnya telah memimpikan momen ini selama beberapa dekade. Sang pangeran ingin raja kembali ke dunia nyata sehingga ia bisa membunuhnya karena semua yang ia lakukan selama kemitraan mereka. Mereka berdua tampaknya ingin balas dendam satu sama lain karena raja mengira ia secara sepihak memburunya. Wahyu ini mengubah hari itu menjadi hari yang fantastis. Lagi pula, setiap temannya datang bersama. Dari jauh, Chuhu menyerbu ke arah kota. Apa yang ada di luar dunia logika? Sendirian di alam bawah sadarnya, Alan menatap jauh, bertanya-tanya tentang pertanyaan itu. Jarak kecil, ia melihat pintu yang aneh dan tidak menyenangkan dengan teks. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ditulis di depan,
Chulu mendekati Atlantis dengan kecepatan yang menakutkan. Penjaga laut datang untuk bertahan, tetapi mereka semua dihancurkan di depan pangeran mereka, yang mengamuk saat ia menyaksikan lawan gila itu. Jika ia menghancurkan kota, kapal raja juga akan mati. Tepat saat itu, K berbagi bahwa ia telah menemukan apa yang ia ditugaskan untuk temukan. Leviathan Piercer terletak di bagian selatan kota. Tidak ada yang bisa meninggalkan Atlantis karena tidak ada yang memiliki cukup kegilaan untuk menggerakkannya. Menggertakkan giginya, Arnos menolak untuk membiarkan mereka pergi. Setelah semua yang ia lakukan dan memaksanya untuk lakukan, berbalik dengan ketajaman yang menusuk, sang raja bertanya apakah ia benar-benar menyalahkannya dan menyebut sang pangeran pengecut. Mungkin ia telah lupa, tetapi ia membunuh orang-orang yang ia cintai sendiri. Marah, sang juara memanggil trisulanya dan menyerbu dengan mata berkaca-kaca. Penguasa neraka bukanlah orang yang menghindari tantangan, jadi ia berbalik untuk menunjukkan kepada semua orang perbedaan antara yang asli dan yang palsu. Hampir mengambil alih tubuh Allen, ia mengayunkan lengannya yang terinfus. Para penonton menatap, terkejut dan kehabisan napas oleh apa yang mereka lihat. Satu serangan dari Raja Gila menguapkan seluruh bagian dari seluruh kota. Percaya ia telah menyelesaikan pertempuran, sang penguasa menuju ke tujuannya berikutnya, tetapi terkejut merasakan kehadiran yang familiar. Arnos bergegas ke arahnya dari atas ekspresinya gila. Serangan kejutan berhasil mendarat dan didorong jauh ke dalam perut kapal. Namun, ia belum selesai dan melanjutkan dengan tendangan kuat yang mengirim target tinggi. Masih menindaklanjuti, ia menembakkan ledakan air terkonsentrasi pada anak laki-laki itu, yang kemudian langsung menuju ke struktur kota. Sang pangeran tidak peduli jika kotanya runtuh. Jika itu berarti ia bisa membalas dendam, ia akan dengan senang hati mengorbankan semuanya. Menggunakan tekanan dari kedalaman, ia menghancurkan perimeter besar sekaligus. Yuri nyaris berhasil menyeret sekutunya keluar. Tapi ia jatuh ke kaki ayahnya, terbatuk-batuk dari efek samping serangan itu. Melihat ke bawah padanya, ia mengatakan semua yang ia lakukan adalah untuk melindungi keluarganya, tetapi telah menyadari bahwa itu tidak pernah cukup. Di dunia seperti mereka, tempat yang aman tidak ada. Stolo merobek batas kota. Sementara itu, Alan mendorong pintu di alam bawah sadarnya terbuka dan perlahan-lahan mengintip ke dalam, dengan hati-hati tetapi berani melangkah masuk. Dalam sekejap, 4 penunggang kuda benar-benar dihancurkan oleh anak laki-laki yang mereka hianati, ditutupi oleh jejak serangannya. Alan terengah-engah dan bertanya bagaimana rasanya balas dendamnya, tetapi itulah masalahnya. Pada satu titik, ia mulai menyadari bahwa ia tidak mencari balas dendam. Itu adalah keadilan. Keadilan karena tidak menghargai kehidupan, tidak peduli siapa mereka. Keadilan untuk ketidaktahuan egois dan tindakan tidak bermoral mereka. Terakhir, keadilan untuk pengkhianatan mereka. Dunia harus tahu bahwa para penunggang kuda adalah pahlawan palsu karena kematian belaka adalah belas kasihan itu sendiri. Pengertian mulai menghilang. Selama bertahun-tahun, Alan ingin menjadi seperti dia, pahlawan besar Herodia. Tapi sekarang ia tahu mereka tidak akan pernah sama dan ia akan jauh lebih baik dari dia. Dengan sisa-sisa terakhir hidupnya, pria itu memanggil yang muda dan mengatakan ia telah datang jauh. Pemandu itu menyeringai geli. Ia yakin anak laki-laki itu akan patah, tetapi betapa salahnya ia. Dinding mulai bergerak saat ia melakukan yang tidak mungkin dan menemukan logika di dunia kegilaan. Begitu saja, ia telah membuka jalan pulang sendirian. Mengulangi klaimnya untuk melindungi keluarganya, Raja Gila itu mengejek Arnos. Lagi pula, ia membantai istrinya dan mencungkil mata putrinya. Seperti pria keluarga sejati, ia berbicara tentang perlindungan. Meskipun demikian, ia tidak bisa menyalahkan sang pangeran mengingat jumlah kegilaan di nadinya seharusnya cukup untuk membuat siapapun sedikit gila. Yuri disuruh mengambil Levitt dan Piercer dan meninggalkan kota. Ia memiliki banyak penyesalan dan ia tidak berharap ia mengerti keputusannya. Terlepas dari itu, ia sangat peduli pada putrinya. Segalanya tidak selalu seperti itu, dan ada saat ketika ia masih bahagia dan baik hati. Sayangnya, dirinya yang lama terbunuh sudah lama sekali. Itulah mengapa ia harus membalas dendam pada versi dirinya itu. Kedua penguasa gila itu menyerbu satu sama lain, siap untuk pindah ke tahap akhir pertempuran mereka. Dengan kecepatan dan keterampilan yang luar biasa, keduanya menghindar, melawan, dan bertukar pukulan demi pukulan. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan saat sang magang menantang sang master dan petani menantang sang raja. Itu konyol secara komedi bagi yang lemah untuk berpikir bahwa mereka bisa menang. Sebuah pukulan didorong ke dada sang pangeran, mengirimnya menabrak puing-puing dan puing-puing yang keras. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan sebuah bangunan, dan sepertinya pertempuran telah berakhir. Yuri berteriak memanggil ayahnya dan sang raja menganggapnya lucu bahwa ia masih di sana menangis ketika ia seharusnya berlari menuju pintu keluar. Lengan Arnos terbentang lemas dari puing-puing. Dengan kepergiannya, ia adalah yang berikutnya. Yuri memiliki kesempatannya untuk melarikan diri, tetapi ia terlalu sibuk menangis untuk mengambilnya. Sekarang ia terpaksa mengambil sikap dan melawan. Semburan air keluar, tetapi ia terkejut menemukan tangan iblis mencengkeram dan menarik lengannya. Raja gila itu menyeringai padanya, mengatakan ia harus tahu lebih baik daripada mencoba melawan. Saat ia akan menghabisinya,
Arnos muncul dari belakang dengan serangan kejutan. Namun, ini seperti yang diharapkan dan sang penguasa berbalik dengan mantra yang disiapkan khusus untuknya. Mengatakan itu menyenangkan, ia mengirim ledakan sihir terkonsentrasi yang melubangi dadanya. Sekali lagi, Yuri berteriak memanggil ayahnya dan diingatkan bahwa ia tidak ada di sana untuk melindunginya. Lagi pula, yang ia lakukan hanyalah mengambil dan mengambil dan mengambil. Dialah yang berbalik melawannya. Tapi sekarang gadis itu tampaknya memiliki keraguan. Itu saja. Atau mungkin ia hanya putus asa. Dalam kemarahan, ia menyerang sekali lagi, mengarah tepat ke kepala musuh. Namun, ia dengan mudah disingkirkan seperti sebelumnya dan diangkat di atas tanah dengan lehernya. Itu adalah hal yang menyedihkan, tetapi sang putri harus mati untuk dosa-dosa ayah yang ia benci. Tepat saat itu, Arnos meraih kakinya, menyeret tubuhnya yang lemas di lantai. Itu adalah tampilan yang menyedihkan, tetapi ia melakukan yang terbaik untuk mempertahankan hidupnya. Ia bahkan tidak peduli pada putrinya sebelumnya, tetapi sekarang ia bertindak seperti seorang ayah. Masih berjuang untuk bernapas, Yuri menyuruhnya untuk melarikan diri. Raja gila itu mengangkat kakinya di atas kepala pangeran yang sekarat. Jika keduanya diikat oleh cinta tanpa syarat, maka ia hanya harus menghancurkan koneksi mereka yang lemah dan rapuh dengan senyum. Suara mengerikan datang saat ia menurunkan kakinya, dan gadis itu menyaksikan ayahnya terbunuh dari jarak beberapa inci. Sekarang raja mengalihkan perhatiannya ke anak yang menangis, ingin melanjutkan di mana mereka berhenti. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak dan tersentak. Ia melepaskan Yuri dan melawan apapun yang terjadi. Itu seharusnya tidak mungkin bagi kapalnya untuk melepaskan diri. Jadi sekarang ia mengutuk anak laki-laki itu, mengklaim tubuh manusia itu untuk dirinya sendiri. Begitu saja, kegilaan menghilang dan mata Allen kembali. Melihat ke depan, ia melihat ekspresi Yuri yang bingung dan ketakutan. Melihat tubuh pangeran yang cacat, ia menatap dengan terkejut dan dengan hati-hati bertanya pada Kaya siapa yang membunuh Arnos. Dengan wajah khawatir, ia mengatakan ia sudah tahu jawaban atas pertanyaannya. Dari kejauhan, mereka melihat Tulu mengamuk di tengah kota. Alan agak tahu tetapi tidak bisa percaya apa yang ia diberitahu. Ia mencapai batas kegilaannya, jadi penguasa neraka mengambil alih. Anak laki-laki itu mempertanyakan mengapa ia tidak memberitahunya, tetapi si pemangsa mengatakan ia tidak tahu ini akan terjadi. Tahu lebih baik, ia memanggilnya pembohong. Kemarahannya terganggu saat suara lemah Yuri meratapi ayahnya. Ia meminta maaf mengatakan ia tidak bermaksud, tetapi ia sudah tahu fakta bahwa ia tidak punya alasan untuk marah hanya berfungsi untuk lebih membuatnya frustrasi. Penderitaan Arnos selalu menjadi raja gila dan ini mungkin berfungsi sebagai pelepasannya. Ia bergerak maju, mengatakan mereka harus menemukan Leo dan pergi sebelum Chulhu menghancurkan Atlantis. Alan masih mencoba menghiburnya, tahu ia memiliki hubungan yang rumit dengan ayahnya. Sang pangeran adalah pria yang mengerikan yang memerintah secara tirani. Karena itu, ia selalu berdoa untuk hari ia akan mati dan ia akan dibebaskan. Bahkan dengan semua matanya, sang putri tidak menyangka akan merasa seperti ini ketika itu terjadi. Ia menyuruhnya untuk berduka terlepas dari hal-hal yang masuk akal. Lagi pula, ia masih ayahnya. Leo mulai bangun dan melihat sekeliling dalam kebingungan, menyadari ia berada di pundak Falcon. Kelompok mereka bergegas untuk melarikan diri, dan ia melihat Chuhu mengamuk di kota. Atlantis runtuh dan mereka menuju ke satu-satunya pintu keluar yang ada. Meskipun demikian, Huan masih meragukan Leviathan dan apakah mereka bisa menggunakan kekuatannya. Kemudian khawatir tentang Arnos yang mungkin menghentikan mereka. Ia dengan datar diberitahu bahwa Alan membunuh sang pangeran. Ia tertegun, tidak mengerti bagaimana pemuda itu mengalahkan penguasa laut yang maha kuasa. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, dan kelompok itu berhenti berlari saat mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Ruang Leviathan untungnya masih utuh, tetapi ini mungkin tidak bertahan lama karena potongan-potongan batu besar terbang ke arah mereka. Yuri berhasil mendorong Alan pergi dan proyektil memecahkan struktur terbuka. Mereka harus bergerak cepat jika mereka tidak ingin menjadi yang berikutnya. Jadi mereka memanjat ruang dan tetap dekat dengan Yuri. Dengan gerakan halus, tangannya bersinar terang dan mereka menatap kagum pada benda di depan mereka. Itu adalah kendaraan laut, yang menurut Arnos hanya bisa ditenagai oleh pangeran gila seperti dirinya. Mereka tidak tahu apakah Alan bisa melakukannya, tetapi ia tidak punya pilihan. Ini adalah pertama kalinya Falcon mendengar tentang hal itu, dan ia menyadari bahwa pasti ada beberapa hubungan antara dia dan penguasa laut yang mati itu. Itu juga pasti alasan mengapa ia bersekutu dengan putri tiran laut itu. Ia memandang Yuri dengan ekspresi merendahkan dan arogan, mengingat bagaimana kekuatan mereka bentrok hanya beberapa jam yang lalu. Untuk saat ini, ia tetap diam. Leviathan dilapisi dengan penghalang magis yang hanya bisa dilepas oleh Arnos. Leo bergerak untuk mencobanya, tetapi diperingatkan agar tidak melakukannya. Ia telah mencoba menembus penghalang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya sia-sia, bisa dibilang, hanya keturunan raja gila yang bisa menggunakannya. Sekali lagi, ini adalah pertama kalinya para manusia mendengar tentang hal ini, dan Falcon akhirnya mulai menghubungkan titik-titik yang sulit dipercaya.
Silinus menyombongkan diri tentang terakhir kali ia membersihkan Dungeon dan bagaimana mereka mengorbankan asisten Thor untuk Infernal Lord. Anak laki-laki itu adalah seorang pendekar pedang muda dengan kepribadian secerah hari Minggu. Seorang petualang tak dikenal tiba-tiba bergabung dengan pencarian mereka, tetapi ia lebih kuat dari petualang peringkat A. Akhirnya, ia menduga bahwa Alan pastilah asisten dari petualang peringkat 3 itu. Saat itu juga, penghalang sihir pecah akibat sentuhan anak laki-laki itu. Mereka bersorak, mengonfirmasi asumsi mereka, dan berjalan maju untuk menaiki Leviathan. Kedua manusia itu senang akhirnya bisa pergi, tetapi Falcon masih tertegun dan membeku. Setelah beberapa saat, senyum licik merekah di bibirnya. Di dalam Leviathan, terdengar banyak jeritan. Karena tidak mengerti, mereka bertanya-tanya bagaimana caranya mengemudikan kendaraan itu. Falcon menoleh ke arah Yuri, tetapi Yuri bahkan belum pernah melihat ayahnya mengemudikannya. Tanpa peringatan atau kehati-hatian, Leo mulai menekan tombol-tombol. Sesuatu berdesis di luar, tetapi karena mereka tidak mendengar apapun, mereka percaya tidak ada hal buruk yang terjadi. Saat itu juga, pendorong menyemburkan tenaga dan mereka tersentak ke belakang saat kapal itu melaju keluar dari ruangan, berteriak ketika mereka menabrak bagian belakang dinding. Kendaraan itu segera menerobos perbatasan Atlantis. Menyadari Yuri menatap keluar jendela, Alan bertanya apakah ia baik-baik saja. Selama ini, melarikan diri dari rumah adalah impiannya. Namun, kebebasan tidak semanis yang selalu ia bayangkan. Saat mereka saling menghibur, Chulu melihat kapal mereka pergi. Tidak mau membiarkan hal itu terjadi begitu saja, ia mengaum. Dengan ini, Huan memperingatkan semua orang tentang masalah ini dan mengumumkan bahwa makhluk gurita itu masih mengejar mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk melaju cepat, tetapi para pilot yang tidak terlatih itu kesulitan, sehingga musuh dengan cepat mendekat. Dengan tangan besarnya yang tertutup, ia nyaris tidak mengenai mereka. Begitu saja, mereka berhasil melarikan diri dan menyaksikan pangeran gila lainnya semakin mengecil. Untuk beberapa alasan, ia berhenti mengejar, memungkinkan Yuri untuk melihat lautan dalam untuk terakhir kalinya. Begitu saja, mereka menembus permukaan dan para manusia akhirnya menginjakan kaki di daratan lagi. Leo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, tidak menyangka akan kembali hidup-hidup, dan memeluk Alan sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Sementara kedua pemuda itu tertawa, Falcon memperhatikan dengan mata yang tajam. Segera setelah itu, ia mulai berjalan maju. Dua orang lainnya sudah berpikir untuk melaporkan misi yang berhasil diselesaikan dengan gila-gilaan itu. Semangat tinggi di seluruh kelompok, tetapi Kapten Guild itu berbaris melintasi hamparan pasir. Saat Alan bertanya ada apa, cairan merah lengket terciprat di wajahnya. Matanya terbuka ngeri melihat pria itu menyerang dan Yuri memblokir pedangnya dengan tubuhnya. Ia meringis kesakitan, bereaksi lebih dulu daripada yang lain. Di sisi lain, Leo mempertanyakan tindakannya dan mulai memanggil sesuatu, tetapi terhenti oleh tendangan keras ke wajahnya. Serangan itu membuat ia terlempar jauh dan ia berjuang untuk bangkit karena kerusakan yang ditimbulkan. Sekarang, memanggil Alan, Falcon mengatakan bahwa Silinus menyebutkan insiden di gerbang gila. Ia tidak langsung menghubungkan semuanya, tidak menyangka ia akan selamat dari apa yang terjadi. Sang kapten bertanya apakah Raja Gila membangkitkannya kembali. Anggota-anggotanya juga terkejut dan mendesak untuk menanyakan apa yang ia lakukan pada penyelamat mereka secara tiba-tiba. Petualang itu tidak peduli dengan semua itu dan mencatat bahwa anak laki-laki itu adalah orang yang mengambil mata Silinus. Ini akan membawa ketenaran dan kekayaan bagi guild mereka jika mereka menyerahkannya di kaki petualang teratas. Huan tidak percaya bahwa hanya itu yang ia pedulikan dan bahkan akan mengkhianati orang-orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Di sana, ia mengira dirinya adalah pahlawan di antara para pahlawan saat ia mengucapkan omong kosong yang gagah berani. Menyadari bahwa ia pembohong, pemanah itu menarik busurnya dan mengarahkan. Falcon tetap diam dan mengatakan bahwa ia juga ingin mati. Guild mereka bukan apa-apa tanpa Silinus, yang memberi mereka makanan dan tempat tinggal. Huan berpendapat bahwa ia tidak pernah meminta gorila itu untuk merawatnya, tetapi kebuntuan mereka terhenti saat kehadiran yang menyeramkan mendekat. Bertemu dengan murid petualang peringkat 4 itu sangat sempurna. Sekarang ia dapat menyampaikan pesan dari anak laki-laki yang ia bunuh. Falcon menyeringai pada anak laki-laki itu dan bertanya apakah ia siap untuk pergi. Alan masih memiliki sisa frustrasi atas pengkhianatan tuannya, dan sekarang ia bisa melampiaskan semuanya padanya. Mengutuknya, kepala guild itu mengobarkan api pada dirinya sendiri, bersemangat untuk secara pribadi menjatuhkan kepala anak laki-laki itu di atas meja Silinus. Sejujurnya, sangat menyedihkan betapa ia sangat ketakutan pada petualang peringkat 3 itu. Tapi ia mengerti. Bagaimanapun, ia juga dulu ketakutan. Ia dengan mudah menghindari serangan pertama, lalu merunduk untuk menghindari ayunan pedang yang berkobar, membalas tanpa celah. Pedang Alan berjarak beberapa inci dari leher musuhnya yang tidak berdaya. Menurutnya, sangat konyol untuk menyerang pria yang menyelamatkan mereka. Falcon membalas dengan tendangan lain, menegaskan keputusannya tentang masalah ini. Dengan demikian, satu-satunya pilihan adalah memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Pukulan kerahang membuatnya terlempar jauh dan menabrak pohon-pohon di hutan terdekat. Ditanya apakah ia akan membiarkannya hidup,
Alan mengatakan ia harus membiarkannya hidup untuk saat ini. Bagaimanapun, ia adalah murid dari target balas dendamnya. Petualang itu berdiri dan menghilangkan kerusakan. Dari kegelapan, ia ditanya mengapa seseorang yang begitu agung dan kuat seperti dirinya bersedia pergi sejauh ini untuk sampah seperti Silinus. Tidak dapat melihat anak laki-laki itu, mata Falcon melesat kemana-mana, dan ia menyuruhnya untuk menunjukkan dirinya. Tidak mau bermain-main, ia mencengkeram pedangnya yang menyala dan menusukkannya dalam-dalam ke tanah, menantangnya untuk mencari cara untuk menghadapinya. Sebuah ledakan besar meletus di hutan. Dengan area di sekitarnya yang terbakar, ia mengatakan ia hanya akan memberikan mayat yang hangus kepada bos. Saat itu juga, Alan muncul dari belakang dan menyebutnya sangat putus asa. Ia pasti sangat takut pada Silinus dalam kasus ini. Untuk melihatnya, ia meraih wajah pria itu dengan lengan yang diinfus dan menatap jauh ke matanya untuk menarik. Falcon berjuang melawan cengkeramannya, tetapi tiba-tiba halusinasi mengubah anak laki-laki itu menjadi tuannya. Ditanya mengapa ia begitu ketakutan, ia akhirnya mengakui bahwa keluarganya disandera. Ia diperintahkan untuk membuat guild bayangan untuk menyalurkan emas dan menghindari pajak. Jika ia gagal membuat Silinus terkesan sebagai ketua guild, keluarganya akan dihabisi. Pencarian ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan dirinya, dan ia sudah bisa melihat bagaimana akhirnya. Falcon sudah tahu ia tidak memiliki peluang melawan anak laki-laki itu, tetapi ia tidak punya pilihan dan harus membawa sesuatu untuk Silinus demi keluarganya. Sebuah pukulan cepat menjatuhkannya. Alan mengerti alasannya dan tidak bisa menyalahkannya karena ingin menyelamatkan keluarganya. Dengan demikian, masalahnya tidak akan berhenti hanya karena ia membawanya masuk. Keluarganya akan tetap menjadi sandera di bawah tuannya dan memerintahkannya. Di sisi lain, anak laki-laki itu bisa menyelamatkan mereka. Menjangkau tangannya, ia menawarkan untuk membunuh Silinus jika ia membawanya ke petualang itu. Dengan Falcon memimpin, mereka bertanya kepada Alan apakah ia yakin dengan rencananya. Pria itu menyergap mereka bahkan setelah mereka menyelamatkan hidupnya. Adapun dua orang lainnya, ia yakin mereka menjanjikan kesetiaan mereka sebagai anggota guild. Anak laki-laki itu berjanji bahwa mereka tidak menjadi ancaman dan memastikan untuk menanamkan cukup kegilaan untuk memastikan hal itu. Keterampilan baru memungkinkannya untuk mengendalikan pikiran target jika mereka cukup gila. Berkumpul di sekitar api unggun, Kaya memuji kecerdasan Alan saat ia mentransfer sebagian kegilaannya ke Falcon untuk mencapai ambang batas yang dibutuhkan untuk keterampilan barunya. Dengan demikian, bahkan ia terkejut bahwa ia tidak membunuh pengkhianat itu lagi. Ketua guild itu dapat membantunya mencapai Silinus, yang berarti ia akan terbukti cukup berguna untuk sementara waktu. Ia melihat statusnya sendiri dan melihat bahwa ia tumbuh jauh lebih sedikit dari yang ia harapkan. Kaya menjelaskan bahwa semua yang dibunuh Raja Gila tidak dihitung dalam poin pengalamannya. Pada catatan itu, pengalaman mengonfirmasi konsekuensi dari mencapai 100 poin kegilaan, yang merupakan tujuan utama dari sistem. Ia juga menyadari bahwa alasan pemakan itu menemaninya adalah untuk mendesaknya agar menyerahkan kendali atas tubuhnya. Ia mencoba bermain bodoh dan bersikeras bahwa ia hanya ada di sana untuk mengamati dan membimbingnya. Selain itu, selama ia menggunakan infeksi dengan benar, ia tidak akan pernah mencapai 100 poin. Itu dengan asumsi semuanya berjalan sesuai keinginannya. Sementara itu, Talia memanggil Huan dan mencatat bahwa bos mereka telah aneh sejak ia menyerah pada Alan. Ia telah menatap api selama 1 jam terakhir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mencibir, yakin ada sesuatu yang salah dengannya. Pemuda itu jelas memiliki semacam hubungan dengan Raja Gila, dan ia yakin bahwa ia pasti telah melakukan sesuatu pada ketua guild mereka. Saat ia melangkah maju, Yuri tiba-tiba muncul untuk memblokir jalan mereka. Talia memerintahkannya untuk pindah, mengatakan ia ingin berbicara dengan pemimpinnya. Sayangnya, para pengkhianat tidak diizinkan untuk berbicara satu sama lain. Petualang itu mengambil pedangnya, dan meskipun Wan berusaha menenangkannya, ia menyerbu masuk dengan belati yang diarahkan ke prajurit laut. Itu adalah keputusan yang bodoh, tetapi sebelum Yuri bisa bertindak sendiri, cengkeraman kuat Falcon menghentikan tangannya, dan Huan menarik tubuhnya ke belakang. Melihat bosnya, matanya akhirnya melunak. Ia memarahinya, mengatakan mereka beruntung terhindar setelah apa yang ia lakukan pada mereka. Saat ia menjelaskan mengapa ia bertindak seperti itu, Kaya memuji Alan, yang menonton dengan tenang di dekat api. Sepertinya ia bisa mengendalikan tubuh targetnya secara langsung melalui pikirannya. Dengan keinginannya menjadi kenyataan, semuanya diatur dengan sempurna. Menggunakan kekuatan barunya, Falcon akan menjadi bidak yang ia gunakan untuk menebas 4 penunggang kuda. Dan dengan kekuatan gerbang gila, ia akhirnya akan mendapatkan balas dendam yang layak ia dapatkan dan akan memulai misi ini dengan kematian yang sunyi. Ha membuka matanya dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Di depannya, sebuah tahta melayang di tengah galaksi. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana, dan hal terakhir yang ia ingat adalah berada di gerbang gila di mana Alan meninggal. Raja Gila berbicara pada dirinya sendiri tentang bagaimana juara barunya benar-benar berhasil mengalahkannya. Setelah melarikan diri dari Wonderland, ia tertawa gila-gilaan, masih tidak percaya. Dan sekarang wanita di depannya pasti akrab dengannya. Ia mendengar wanita itu memanggil namanya di dekat altar. Berdasarkan apa yang ia katakan,
Ha menegaskan bahwa Alan pasti masih hidup. Ia tidak akan datang ke sana jika ia tidak percaya. Sayangnya, ia mungkin tidak akan hidup terlalu lama mengingat apa yang ia lakukan. Saat ia mencibir padanya, Raja Gila menawarinya sebuah kesepakatan. Untuk pertama kalinya, Yuri melihat ibu kota Kekaisaran Herodian. Benua itu rusak dan diperintah menjadi beberapa bagian. Di dalamnya, ia disambut dengan suasana yang hidup yang berbeda dari miliknya sendiri. Itu mungkin hanya rindu rumah. Ia menunggu sepanjang hidupnya untuk meninggalkan Atlantis, dan ia mungkin merasa seperti ini karena tidak ada tempat untuk kembali. Saat itu, beberapa anak berlari dan berteriak tentang kulitnya yang biru. Mereka menutupi Atlantion dengan kain. Meskipun para penjaga membiarkannya lewat, penduduk setempat mungkin tidak terbiasa melihat orang seperti dirinya. Huan menyarankan mereka mampir ke aula guild untuk makan dan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Itu adalah hal terkecil yang bisa mereka lakukan untuk orang-orang yang telah menyelamatkan hidup mereka. Leo menusuk Yuri, bertanya-tanya kemana ia ingin pergi sekarang setelah ia bebas. Ia sebenarnya berharap bisa bepergian dengan kedua anak laki-laki itu jika mereka menerimanya. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya yang ia percayai sekarang. Anggota guild itu tertawa mendengar ucapan itu, tahu bahwa mereka memulai dengan cara yang salah. Leo ikut tertawa, juga berpikir untuk bepergian dengan Alan. Ia seharusnya mati di Atlantis, tetapi pemuda itu menyelamatkannya lebih dari yang bisa ia hitung. Belum lagi, ia melenyapkan pria yang membunuh orang tuanya, jadi ia harus membalas budi. Sentimen mereka menyanjung, tetapi Alan tidak yakin apakah itu ide yang tepat. Dengan senyum lebar, keduanya menegaskan keputusan mereka terlepas dari konsekuensinya. Karena ini, ia tidak punya pilihan selain memberitahu mereka tentang seluruh cerita, tetapi mungkin nanti ketika mereka mencapai aula guild. Seperti yang direncanakan, mereka mendengar penjelasan lengkapnya, dan Leo membanting gelas ke meja dengan tidak percaya. Anak laki-laki itu berteriak dengan marah dan bertanya apakah ia gila. Alan menyuruhnya diam untuk saat ini, tidak ingin orang lain mendengarnya. Mereka berbicara tentang 4 penunggang kuda yang merupakan yang terkuat di seluruh Herodia. Jika mereka mati, Dungeon tingkat atas tidak akan dibersihkan dan monster akan membanjiri dunia mereka. Yuri menyimpulkan bahwa mereka pasti korup dan meragukan bahwa tidak ada orang yang sekuat mereka. Selain itu, jika Alan menjadi cukup kuat untuk mengalahkan mereka, ia bisa mengambil tempat mereka. Pemuda itu menambahkan dengan mengatakan kerajaan masih akan memiliki Hia. Seperti yang ia katakan, pahlawan korup seharusnya tidak diizinkan melakukan apa yang mereka inginkan. Leo ditanya apakah ia harus mengabaikan kejahatan mereka seperti orang lain. Ia sangat ingin bergabung dengannya, tetapi ia tidak bisa begitu saja melompat ke gerbong balas dendamnya. Jika ia bisa membuktikan bahwa mereka sejahat yang ia katakan, ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ini akan mudah, karena kebetulan ia merekrut mata-mata yang sempurna, Falcon. Kerumunan meraung dengan cara yang besar, berkumpul dan bersorak saat mereka menyaksikan sesuatu terungkap. Di tengah semua itu, seorang pria berpakaian rapi memukul tubuh rakyat jelata. Sambil menyombongkan diri, ia menyuruh korban untuk melawan. Karena Silinus sedang menonton, mereka akan melakukannya dengan baik untuk menampilkan pertunjukan. Mereka bersorak dan meneriakkan agar pria bau itu dibunuh. Dipukuli sampai mati, mereka kemudian mengerutkan kening pada percikan cairan merah lengket pada mereka. Sementara itu, tuan dari semua itu mengerutkan kening karena bosan dan meminta senjata atau sesuatu karena ia diingatkan mengapa mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Falcon berjalan ke Manor dengan mata baja. Hampir tidak diakui, ia mencatat nada terkejut, seolah-olah ia tidak diharapkan untuk kembali hidup-hidup, menganggapnya tidak masuk akal. Silinus meraih cawan dan mengundangnya untuk minum. Dungeon itu berbeda dari apa yang ia gambarkan dan jauh lebih berbahaya. Seharusnya dikategorikan sebagai A atau S, dan mereka nyaris tidak selamat. Sang tuan tertawa, mengatakan ia tidak akan berada di sana jika levelnya benar-benar setinggi itu. Dengan ini, Falcon mengungkapkan bahwa bos Dungeon itu adalah seorang murid dari Raja Gila. Perlahan-lahan berbalik dari pernyataan itu, Silinus menatapnya dengan tatapan menyeramkan dan bertanya bagaimana ia bisa selamat. Menyadari bahayanya, anjing itu diingatkan akan tempatnya dan mengatakan ia beruntung. Mereka seharusnya tidak berada di sana dan hanya mereka bertiga yang bisa kembali. Dengan mata yang jeli, ia mempelajari kapten guild itu dan menganggap bahwa ia tidak mendapatkan apa yang ia minta. Saat itu juga, seseorang memanggil Silinus tuan dan mengatakan ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Falcon terkejut. Seorang wanita berpenampilan aneh mengumumkan bahwa ia membersihkan Dungeon peringkat A. Melihat keduanya, ia meminta maaf karena ia tampaknya telah mengganggu pertemuan. Diperkenalkan, ia menyadari bahwa ia pasti murid tuannya yang lain dan menyebutnya sebagai yang lemah. Terprovokasi, Falcon menyala dan siap untuk bertarung, tetapi diperintahkan untuk tidak memulai sesuatu di pesta. Saat itu juga, seorang bawahan memanggil tuan, melaporkan bahwa mereka kehabisan peserta. Pria yang dipukuli sebelumnya sudah mati, jadi ketua guild itu diberitahu untuk membawa beberapa dari tempatnya. Saat ia berjalan pergi, Falcon menegaskan bahwa ia sudah memiliki pengganti, yang berarti tidak akan lama sampai ia disingkirkan. Bahkan, misi Atlantis tampaknya dimaksudkan untuk membunuhnya. Sayangnya,
Ia dan keluarganya mencapai batas mereka. Sementara itu, wanita itu disuruh mengawasinya. Bagaimanapun, tidak mungkin orang seperti dia bisa selamat dari kota bawah laut. Karena itu, Silinus ingin tahu siapa yang menyelamatkannya. Jauh di malam hari, Falcon berjalan melalui ganggang sempit, menatap seorang pengemis yang mabuk. Ia memilihnya sebagai peserta baru. Saat itu, sebuah suara bersenandung tentang betapa jauhnya yang perkasa telah jatuh. Energi gelap dan tidak menyenangkan mulai merembes ke seluruh area, dan keterampilan kendali pikiran yang akrab dengan cepat mulai berlaku. Pemimpin guild itu mengobrak-abrik daerah kumuh untuk menyenangkan tuannya. Alan mendekat dengan kegilaan di matanya, menyebut pria itu menyedihkan. Melihatnya, Falcon terkejut dan mempertanyakan apa yang ia lakukan. Diperintahkan untuk berlutut, tubuhnya langsung patuh. Pemuda itu tahu ia baru saja bertemu dengan Silinus, jadi ia menuntut untuk diberitahu tentang semua yang mereka bicarakan. Ia tidak bisa diam karena ia sekarang memiliki tuan baru untuk diikuti, dan Alan jauh lebih berbahaya. Bersama-sama, mereka akan mencari cara untuk membunuh pahlawan yang korup dan pengkhianat itu secara brutal. Namun, tujuan itu tampak mustahil bagi Falcon. Jika ada kesempatan, bahkan yang kecil, ia dan keluarganya akan bebas dari nasib mereka yang malang. Yang mengejutkan Alan, pikiran gila itu konyol dan menggelikan. Tapi saat ini, tidak ada yang lebih ia inginkan selain kematian Silinus. Pemuda itu menyeringai karena ia bahkan tidak perlu memengaruhi pikiran itu.